Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kelompok 4 berkesempatan untuk melakukan presentasi yang berjudul Counseling Self dari Carl Ransom Rogers. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Aulia Dewi, yang kedua ada Arini Maurid, yang ketiga ada Prika Dewi, yang keempat ada Siti Maulimah. Adapun pembagian penjelasan, yang pertama untuk biografi dan landasan ada Aulia Dewi, yang kedua konsep dasar, perkembangan dan kepribadian oleh Arini Maurid, yang ketiga konsep pokok counseling self, tujuan counseling dan teknik oleh Prika Dewi, terakhir untuk proses counseling, kelebihan kekurangan dan penilaian oleh Siti Maulimah. Diharapkan teman-teman bisa menyimak semuanya sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan, nanti teman-teman bisa konfirmasi kepada kelompok 4. Mari kita mulai untuk presentasi pada hari ini. Baik, saya akan menjelaskan yang bagian A, biografi Carl Ransom Rogers. Lahir pada tahun 1902 di Park, Illinois, dia dibesarkan dalam atmosfer religius dan etika yang keras dan tegas. Roger memulai pendidikan di Universitas Wisconsin jurusan pertanian. Akan tetapi setelah 2 tahun dia mengubah tujuan profesionalnya menjadi pendeta. Dari tahun 1928 sampai 1931, beliau bekerja sebagai psikolog pada Child Study Department of Society for the Prevention of Cruelty to Children di Rochester, New York. Pada tahun 1931 sampai 1938, Rogers menjabat sebagai direktur departemen tersebut. Kemudian pindah ke Ohio State University tahun 1940 sampai 1945 dan diangkat menjadi profesor dalam psikologi klinis. Pada tahun 1945, beliau diangkat sebagai profesor dalam bidang psikologi dan psikiatri di University of Wisconsin. Selama 12 tahun bekerja di Rochester, Rogers menjadi tidak puas dengan pendekatan tradisional dan psikoterapi yang berlaku pada waktu itu, lalu mengembangkan suatu pendekatan baru yaitu non-directive therapy. Pendekatan yang didasari dari tanggapan yang pertama, bahwa klienlah yang berhak menentukan tujuan hidupnya, bukan konselor. Yang kedua, setiap individu bisa berdiri sendiri dan berusaha memecahkan masalahnya sendiri. Rogers banyak dipengaruhi oleh pandangan Rogers terhadap mahasiswa-mahasiswanya selama bekerja di klinik. Rogers merupakan psikoterapis pertama yang menggunakan tape recording di ruangan tertentu dalam proses terapinya. Di awal tahun 40-an, terapi ini menjadi sangat terkenal karena melalui terapi itu dapat diteliti secara saksama untuk mengenali diri klien. B. Landasan filosofis counseling self. Rogers adalah seorang humanistik dan menaruh perhatian tinggi terhadap usaha-usaha psikologis untuk praktek psikoterapinya. Humanistik psikoterapi berakar pada filsafat eksistensialisme dan yang memandang manusia sebagai individu dan merupakan problema yang unik dari eksistensi kemanusiaan. Manusia merupakan seorang yang ada sebagai being in the world, yang sadar amat waspada terhadap keberadaan sendiri dan ketidakkeberadaannya sewaktu-waktu kematian. Psikoterapi humanistik mendasarkan pendapat pada on becoming, dan manusia tidak pernah statis, ia selalu berubah, selalu menjadi sesuatu yang berbeda. Dalam perubahannya untuk menjadi sesuatu yang baru ini, manusia perlu pembebasan dari situasi sebelumnya. Proses inilah yang disebut aktualisasi dari diri potensi yang dimilikinya. Berdasarkan pengalaman Rogers on Themis bahwa organisme manusia pada hakikatnya mempunyai tujuan tertentu dan berkembang maju ke depan. Organisme bersifat konstruktif dan realistis. Oleh sebab itu, Rogers memandang bahwa pada prinsipnya manusia itu baik, rasional, sosial, dapat bekerja sama, dan dapat dipercaya, ingin maju dan realistis. Di samping itu, pada hakikatnya manusia memiliki martabat tinggi dan mempunyai kemampuan untuk membimbing, mengatur, dan mengontrol dirinya sendiri. Sedangkan penyebab ketidakbaikan manusia itu dikarenakan dipengaruhi tekanan lingkungannya atau lingkungan yang buruk. Dari sudut pandang tersebut, maka Rogers tidak menitik beratkan pada kegagalan, penolakan, dan penekanan pada orang yang sakit, akan tetapi justru menitik beratkan pada daya perkembangan yang sehat.
tendensi normal dan sehat untuk pembentukan disecar otonom atas dasar daya potensial dari organisme manusia yang pada dasarnya dapat dipercayai merupakan titik tolong pikiran Rogers. Dengan kata lain, harga diri klien berbeda dengan harga diri pasien, sehingga Rogers tidak mau menggunakan kata pasien tetapi klien. Konseling dipandangnya sebagai usaha bersama antara konselor dengan klien, merupakan orang yang lebih tahu tentang dirinya sendiri dan bukan konselor, sehingga hubungannya bukan hubungan dokter dengan pasien. Konsep dasar manusia. Di dalam konsep dasar manusia ada organisme, lapangan fenomenal, dan self. Organisme sendiri terdiri dari kesatuan pikiran, jasmani, dan tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dasar beraktualisasi secara sadar dan terbebas dari kontrol eksternal. Lapangan fenomenal berartikan pengalaman yang dianggap penting. Dan yang terakhir self, persepsi terhadap pengalaman penting dan nilai tentang diri. Manusia sendiri adalah makhluk yang utuh dan unik. Sebagai makhluk yang utuh, manusia terdiri dari kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial. Manusia terdiri dari satu kesatuan yang merupakan karakteristik dan berakal, memiliki sifat unik yang ditimbulkan oleh berbagai kebudayaan. Dikatakan unik karena manusia memiliki berbagai macam perbedaan dengan setiap manusia lain dan mempunyai cara yang berbeda dalam memenuhi kebutuhannya. Pertama, manusia sebagai makhluk biologis. Manusia adalah makhluk hidup yang lahir, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, manusia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu pertama, faktor lingkungan, meliputi ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Kedua, ada faktor sosial, meliputi sosialisasi dengan orang lain. Ketiga, faktor fisik, meliputi geografis, iklim, atau cuaca. Keempat, faktor fisiologis, meliputi sistem tubuh manusia. Kelima, faktor psikodinamik, meliputi kepribadian, konsep diri, dan cita-cita. Terakhir ada faktor spiritual, yaitu pandangan, motivasi, nilai-nilai, dan tunduk terhadap hukum alam. Kedua, manusia sebagai makhluk psikologis. Manusia sebagai makhluk psikologis memiliki struktur kepribadian yang terdiri dari ID, ego, dan superego. Dipengaruhi perasaan dan kata hati, memiliki daya pikir dan kecerdasan, memiliki kebutuhan psikologis agar pribadi dapat berkembang, dan memiliki kepribadian yang unik. Ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tentu saja membutuhkan manusia lain dalam menjalani kehidupannya. Manusia sebagai makhluk yang tidak dapat lepas dari orang lain, memiliki cipta atau kemampuan untuk melakukan sesuatu, perasaan, dan tujuan. Manusia hidup dalam kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Baik, selanjutnya saya Prika Dewi akan bantu menjelaskan terkait materi untuk konsep pokok counseling self. Nah, jadi teman-teman di sini Rogers dalam mendeskripsikan tingkah laku manusia ini melalui pemahaman prinsip-prinsip tema self, teman-teman. Yang pertama tadi tema self, kemudian tema aktualisasi diri, kemudian tema pemeliharaan diri, dan tema peningkatan diri. Oke, teman-teman, yang pertama tadi teori dari tema self ya. Jadi Rogers ini menyebut teori kepribadian yang berpusat pada self ini disebut dengan the self theory, yang dimana ada 22 pertanyaan nih. Yang pertama, manusia hidup dalam pengalamannya sendiri, disadari maupun tidak ya. Kedua, reaksi organisme pada lapangan disebut dengan lapangan persepsi realitas berdasarkan pengetasan dan penerimaan sistem perspektualannya sendiri. Yang C, ini reaksi organisme diorganisasikan dalam lapangan fenomena secara keseluruhan, maju berdasarkan tujuan. Yang keempat, ada organisme mempunyai upaya untuk mengaktualisasikan, memelihara, dan meningkatkan pengalamannya.
Kemudian E, yang bagian kelima, ini perilaku organisme disadari upaya organisme untuk memuaskan kebutuhan sebagai pengalaman seluruh kebutuhan saling berhubungan dan mendasar. Ini kami sebutkan 5, sisanya teman-teman bisa cek di makalah ya untuk lebih lengkapnya untuk mempersingkat waktu. Yang kedua, ini tema aktualisasi diri. Jadi menurut Rogers, organisme ini memiliki satu kekuatan motivasi, yaitu dorongan untuk mengaktualisasikan diri dan satu tujuan hidup, yaitu menjadi diri yang aktual. Nah, untuk mencapai tujuan ini diperlukan 2 kebutuhan. Apa saja? Kebutuhan akan penghargaan positif dari orang lain. Yang kedua, kebutuhan akan penghargaan diri sendiri. Nah, kebutuhan ini telah ada sejak kecil, seperti anak yang ingin disayang, dijaga, dan menerima penghargaan positif dari orang lain. Yang ketiga, ini tema pemeliharaan diri, teman-teman. Jadi tingkat pemeliharaan diri dicapai saat individu mampu memahami diri sepenuhnya. Dengan pemeliharaan diri mampu mencapai kematangan berdasarkan dinamika kehidupan. Yang keempat, terakhir ya teman-teman, ini tema peningkatan diri. Apa sih tema peningkatan diri itu? Ya, organisme selalu berusaha untuk meningkatkan diri. Prosesnya tidak selalu berjalan lancar memang. Ini mengikut sertai dengan berbagai rintangan dan perasaan sakit tentunya. Jadi manusia memiliki kecenderungan dan kebebasan untuk meningkatkan dirinya. Karena diketahui manusia bukanlah robot, teman-teman. Konsep pokok counseling self. Rogers lebih menekankan konsep organisme dan self. Organisme adalah unsur fisiologis dengan semua fungsi fisik dan fungsi psikologisnya. Self pada diri seseorang merupakan konsep diri, yaitu self-concept, yang terdiri dari persepsi mengenai kekasan dari I atau me dan persepsi hubungan antar I atau me dengan orang lain dalam aspek kehidupan. Self bersifat fleksibel, di dalamnya terdapat diri ideal yang menunjukkan keinginan seseorang untuk mempertahankan apa yang ingin diperoleh dalam pengembangan diri dan prestasinya, dalam mempertahankan diri dan aktualisasi diri. Perkembangan kepribadian. Semua perilaku manusia dimotivasi oleh self-actualization. Kepribadian merupakan interaksi yang terus-menerus secara organisme, lapangan fenomena, dan self. Karenanya, kepribadian itu tidak statis, tapi terus berkembang. Perkembangan kepribadian terbagi menjadi organismic valuing process, positive regards from others, self-regard, dan yang terakhir adalah condition of worth. Organismic valuing process, dalam OVP, nilai-nilai tidak pernah bertahan tetap pada diri seseorang, karena nilai tersebut secara berkesinambungan akan mengalami perubahan sesuai dengan pengalaman yang tersimbolisasi secara akurat. Kedua, positive regard from others. Positive regard from others adalah kondisi di mana individu mulai menerima nilai-nilai dari orang lain dibandingkan dengan nilai yang ia miliki. Inilah yang akhirnya membentuk evaluasi cara berpikirnya berdasarkan perilaku yang dinilai oleh orang lain. Ketiga, ada self-regard. Seseorang mulai membangun penghargaan untuk dirinya sendiri berdasarkan persepsinya terhadap penghargaan yang ia terima dari orang lain. Seseorang mulai mengendalikan perilakunya baik atau buruk karena memperhatikan penilaian orang lain, tanpa peduli apakah menurut diri sendiri tingkah laku itu baik atau buruk. Dengan kata lain, memaksakan nilai-nilai dari orang lain terhadap diri kita sendiri. Terakhir ada condition of worth. Individu berada dalam kondisi yang menunjukkan bahwa ia tidak dapat menilai diri sendiri dengan kacamata positif, tetapi dengan nilai-nilai yang dipaksakan. Seperti individu memberikan nilai-nilai positif terhadap pengalaman yang tidak menyenangkan, dan dia dapat pula memberikan nilai-nilai negatif terhadap pengalaman yang menyenangkan. Baik teman-teman, selanjutnya yang dibahas adalah tujuan counseling self. Apa sih tujuan dari counseling self tersebut? Jadi menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk melakukan eksplorasi diri sehingga dapat mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam perkembangannya. Pada giliran berikutnya, klien diharapkan dapat mengembangkan aspek
dalam diri yang sebelumnya mengalami gangguan, teman-teman. Proses pemberian bantuan dengan menggunakan model counseling self yang menjadi penekanan dan perhatian konselor adalah pada individu klien itu sendiri. Jadi bukan pada pemecahan masalahnya saja. Pada akhirnya diharapkan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang berarti pada diri klien setelah menjalani proses konseling selesai, yaitu beraktualisasi diri. Dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri klien, jadi diharapkan yang pertama terjadinya keseimbangan dalam diri klien. Yang kedua, klien dapat menjadi lebih realistis, objektif, dan persepsinya lebih luas sehingga ideal self-nya lebih realistis dan seimbang seperti itu. Yang ketiga, terakhir yang akan Prika sampaikan adalah teknik counseling self. Ini merupakan suatu cara yang penekanan masalah ini adalah dalam hasil filosofis dan sikap konselor. Mengembangkan hubungan konseling selain perkataan dan perbuatan konselor didasari oleh paham filsafat dan sikap konselor tersebut. Antara lain, teman-teman, yang pertama ada empati. Jadi empati diberikan sebelum menyimpulkan perasaan, pikiran, perilaku, dan kondisi fisik yang dialami oleh klien. Kedua, unconditioned positive regard and respect. Ini penghargaan ya tanpa syarat. Kemudian yang ketiga, refleksi. Jadi konselor menyimpulkan kembali ini seperti refleksi pikiran, refleksi perilaku, fisik dalam bentuk klarifikasi ataupun penyampaian kembali. Yang keempat ini acceptance, atau konselor meminta menerima klien sebagaimana adanya. Jadi menerima dengan segala masalahnya. Jadi sikap konselor adalah menerima secara netral. Selanjutnya ada congruence, yaitu karakteristik konselor adalah terpadu sesuai kata dengan perbuatan dan konsisten. Kemudian ada understanding, yaitu konselor harus dapat secara akurat dan memahami secara empati dunia klien sebagaimana dilihat dari dalam diri klien itu sendiri. Yang terakhir ada non-judgmental, tidak memberi penilaian terhadap klien, akan tetapi konselor selalu bersikap objektif. Sekian penjelasan dari Prika, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Mualimah. Silahkan. Dalam proses konseling berkaitan dengan penyelenggaraan konseling, peranan konselor, dan peranan klien. Untuk proses yang dijalaninya sendiri, yang pertama adalah konseling memusatkan pada pengalaman individual. Yang kedua, konseling berupaya meminimalisir rasa diri terancam dan memaksimalkan serta menopang eksplorasi diri. Yang ketiga, melalui penerimaan terhadap klien, konselor membantu untuk menyatakan, mengkaji, dan memadukan pengalaman-pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri. Yang keempat, dengan redefinisi pengalaman, individu mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain dan menjadi orang yang berkembang penuh. Untuk yang kelima, wawancara merupakan alat utama untuk dalam konseling menumbuhkan hubungan timbal balik. Konseling self memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pertama, konseling merasa aman dan dapat mengekspresikan diri secara penuh. Yang kedua, perspektif lebih optimis dibandingkan dengan psikoanalisis. Yang ketiga, konseling self lebih efektif digunakan untuk meningkatkan penerimaan diri, contohnya cocok untuk anak yang introvert, perfeksionis, dan korban kekerasan. Peningkatan keterampilan, contohnya masalah akademik, sakit yang menahun atau kronis. Kontrol emosi, contohnya agresif, lepas dari kebiasaan menggigit jari, kehilangan orang yang disayang, dan ketakutan karena trauma. Kemudian kekurangan dari konseling self, yang pertama terlalu umum sehingga sangat sulit untuk menilai individu, sulit bagi konselor untuk netral, konselor bisa kehilangan pribadi dirinya. Yang kedua, terlalu sederhana, minim teknik untuk membantu konseling untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, konseling menjadi tidak efektif ketika konselor terlalu non-direktif dan pasif. Yang keempat, orang bisa memiliki kesan konseling ini tidak lebih dari teknik mendengar dan merefleksi. Yang kelima, tidak bisa digunakan pada psikopatologi yang parah.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 4 tentang counseling self dari Carl Ransom Rogers. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi, kesalahan penyampaian, atau informasi yang belum sesuai. Mohon maaf apabila ada hal-hal tersebut yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.